Sobat Improvement, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bapak Immanuel Iman selaku CEO dari Central System Consulting. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar ya Pak, bahkan muncul berita kalau misalnya Indonesia itu gelap, bahkan IHSG-nya turun, dan juga banyak banget nih berita kalau pemudik tahun ini itu turun sampai 25% ya Pak ya. Benar kan Pak? Betul sekali. Nah, terus juga kita tahu nih Pak, kalau misalnya di berita-berita ini sampai ada terjadi perang dagang ya di Amerika, Cina. Nah, itu kan udah mulai muncul suatu seperti krisis ya Pak ya. Dan Indonesia itu bisa dibilang sudah mengalami masa krisis. Nah, gimana sih Pak tips ya cara menghadapi krisis di masa ini? Ya, Mbak Risa, benar sekali. Ya, sekarang ini banyak company yang agak slow down ya. Gitu. Jadi merasa bahwa sekarang ini kita akan masuk ke dalam masa krisis. Ya, banyak juga beberapa perusahaan itu bertanya bagaimana sih cara perusahaan bermanuver pada saat krisis gitu. Nah, kalau saya sih selalu menggunakan prinsip bahwa krisis itu memiliki dua mata pedang. Ya, jadi kalau krisis itu dalam bahasa China itu adalah Wei Ji gitu. Wei itu adalah bahaya, ya Ji-nya itu adalah kesempatan. Jadi krisis itu bisa dilihat sebagai bahaya, tapi bisa juga dilihat sebagai peluang. Dan saya selalu menggunakan prinsip mindset bahwa krisis itu adalah peluang. Ya, jadi krisis itu membangunkan kita gitu. Jadi krisis itu seperti wake up call buat kita untuk kita berbenah gitu. Nah, setelah kita berbenah, otomatis kan kita jadi improve. Sehingga ketika krisis itu selesai, kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih siap gitu. Jadi mindsetnya harus dibangun bahwa krisis itu adalah peluang, ya bukan bahaya. Sebagai CEO di Central System, udah 26 tahun ya teman-teman, udah lama banget ya Pak ya. Tentunya pasti mengalami masa krisis ya. Nah, boleh dong Pak di-share di masa tahun berapa aja nih Bapak mengalami masa krisis selama menjadi pemimpin di Central System Consulting? Ya, Mbak Risa bisa lihat ya bahwa Central System itu berdiri tahun 1999. Ya, padahal teman-teman tahu bahwa 1998 itu kita mengalami krisis. Ya, dolar itu naik dari 2.500 sampai 17.500. Nah, banyak juga yang bertanya, kok bisa sih pada saat perusahaan itu sedang bermasalah, tapi saya malah mendirikan company. Iya, gitu. Unik sih Pak. Ya, jadi saya keluar, kemudian saya mendirikan company. Jadi begini, krisis itu memang terjadi penurunan permintaan, tapi tidak benar-benar zero. Ya, jadi tetap ada peluang. Nah, jadi kebetulan pada saat itu saya melihat ada peluang. Saya ini belajar tentang sistem manajemen mutu untuk otomotif di General Motors. Ya, kemudian pada saat itu ada perusahaan yang minta saya jadi konsultannya. Ya, pada saat itu memang belum banyak konsultan yang bergerak di bidang otomotif. Jadi ketika saya masuk ke situ, ya relatif tidak banyak kompetitor nih, gitu. Nah, akhirnya karena saya juga masih muda ya pada saat itu, ya saya coba deh, ya coba bikin konsultan. Ya sebenarnya bukan saya buat keluar terus buat konsultan ya, sebenarnya memang sudah ada kontrak dulu nih. Jadi saya mengajukan ke perusahaan ya pada saat masih bekerja, kemudian perusahaan setuju baru saya keluar. Nah, itu kita mulai dari satu company ya. Dulu kantor saya tuh hanya berapa ya? 2x2 ya, cuma satu meja ya. Kosan gitu. kah Pak? Ya, kayak kosan gitu. Nah, itu dari situ satu company, kemudian nambah lagi sampai sekarang mungkin 26 tahun udah kurang lebih ada 1.000 perusahaan lebih yang pernah ditangani oleh Central System Consulting. Jadi sekali lagi ya, di dalam suatu krisis itu selalu ada peluang. Ya, asal kita jeli aja melihatnya gitu. Ya, kita nggak boleh apa ya, istilahnya pasrah gitu. Ketika krisis pasrah, ngomel-ngomel gitu ya, yang nggak ada gunanya juga. Ya, justru krisis itu menjadi wake up call kita untuk mencoba berbenah gitu. Ya, sehingga nanti kita menjadi lebih baik lagi. Oke.
Oke, mantap banget ya Pak ya isinya. Nah, kan Bapak ini di bidang consulting ya Pak ya. Nah, terus di tahun 2020 itu kan kita ada masa krisis COVID nih Pak. Iya. Nah, terus gimana nih Pak cara ngadepinnya? Sedangkan Bapak itu kan perusahaan di bidang consulting, konsultasi gitu ya Pak ya. Itu kan harusnya biasanya in-house training, terus ke on-site ya Pak ya, on-site. Tapi kan nyatanya kita nggak bisa tatap muka gitu. Itu gimana sih Pak cara Bapak menghadapinya? Terus juga kan di saat masa COVID tersebut itu banyak banget juga yang karyawannya kena layoff, bahkan diberhentikan sampai pesangonnya itu nggak dikasih kayak gitu. Apakah di Sentral System mengalaminya atau enggak? Ya, krisis pada saat COVID itu memang berat sekali buat Sentral System sebagai konsultan. Ya. Tapi kan tadi saya bilang ya, ketika kita krisis, ya kita tidak bisa diam. Yaitu adalah krisis itu wake up call untuk kita berbenah. Ya, selama ini Sentral System menikmati sebagai konsultan otomotif. Ya, kalau bisa dibilang 60% perusahaan otomotif di Indonesia menggunakan Sentral System. Pada saat itu kita berada di zona nyaman. Ya, jadi ya karena sudah brandingnya udah ada, ya kemudian kita dapat terus tuh klien otomotif. Tapi pada saat terjadi COVID itu otomotif drop sekali. Nah, sehingga pada saat itulah wake up call sehingga saya mencoba mencari pasar baru gitu. Jadi jangan kita memancing di kolam yang sama. Ya, kolam ini udah nggak ada ikannya nih. Iya. Ya berarti saatnya kita pindah gitu. Nah, jadi pada saat itu saya melihat bahwa BUMN ini masih salah satu perusahaan yang masih mengeluarkan dana. Ya, karena kalau BUMN tidak mengeluarkan dana, ekonomi tidak jalan. Benar. Ya, sehingga akhirnya saya mulai coba masuk ke BUMN. Ya, cuman kalau nggak ada COVID kan, ya mungkin ya Sentral System masih nyaman di otomotif. Benar. Nah, kita mulai lari ke BUMN. Kemudian ada juga hal yang kita lakukan. Pada saat itu kan kita sudah mengenal teknologi Zoom. Iya, Zoom. Nah, sehingga pada saat itu Sentral System merupakan salah satu pelopor ya training online. Jadi waktu itu kita melakukan training online. Ya 100.000 satu orang, 50.000 yang paling nggak ada pemasukan lah. Nah, kebetulan juga ada company-company yang berpikir daripada dia WFH nggak ngapa-ngapain, ya mendingan ikut training aja. Iya. Nah, sehingga adalah pemasukan dari training online. Ya, kalau sekarang kan kita lihat berjamur ya, ya training Banyak online banget, Zoom. Pak. Ya, sebenarnya pada saat itu ya Sentral System salah satu pelopornya. Ya, orang-orang belum melakukan training online, kita melakukan training online. Nah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan seperti itulah yang membuat akhirnya Sentral System bisa tetap survive. Ya, tetap survive dan bahkan ya, Mbak Risa tahu kan banyak company yang menurunkan gaji gitu ya. Benar, Pak. Ya, atau benefitnya. Nah, Ya, Sentral System sama sekali tidak menurunkan gaji karyawan, tidak menurunkan benefit. Ya, bahkan pengeluaran kita nambah nih. Karena untuk biaya karyawan yang sakit, ya kemudian ya tahu sendiri biaya masker, ya terus kita juga ada biaya untuk pencegahan, keluar biaya. Dan di saat krisis itu pun ya Sentral System pun masih punya dana untuk bayar pesangon driver, ya sampai 100 juta lebih tuh. Ya bayangkan krisis, ya penjualan turun, ya tapi kita masih bisa tetap bayar karyawan full, ya tanpa ada pengurangan, ya sehingga bahkan bisa bayar pesangon. Nah justru itulah yang akibatnya membuat karyawan tuh merasa nih company ini oke nih, stabil. Gitu. Ya artinya company ini care terhadap karyawan. Nah feedbacknya setelah krisis, ya setelah krisis mereka jadi merasa apa? Engagementnya kita jadi lebih baik gitu. Nah itu, jadi selalu di dalam krisis itu ada peluang. Seperti itu, Mbak. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Saya ada pertanyaan nih Pak. Kira-kira apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada para pembisnis, khususnya generasi muda nih yang baru pertama kali ngalamin masa krisis yang besar gitu. Jadi kan mungkin dia bingung ya, baru pertama kali, terus generasi muda jadi kayak nggak tahu nih mau kayak gimana gitu. Prinsip apa sih yang bisa dipegang gitu untuk generasi muda ke depannya pada saat mengalami masa krisis? Ya.
Prinsip pertama, nggak boleh keluar, nggak boleh quit. Jadi harus hadapi gitu. Krisis itu dihadapi dengan kita melakukan kreativitas. Nggak boleh pasrah, nggak boleh menyalahkan pemerintah. Ini gara-gara pemerintah nih, order turun dan seterusnya. Ya artinya kita terima dulu, terima kondisi apa adanya, kemudian kita bergerak, kita berkreasi. Nah pada saat terjadi krisis, ada perusahaan yang mencoba beradaptasi, ada perusahaan yang pasrah. Yang pasrah ini akan mati. Ya, kemudian yang kreatif ini akan survive. Benar. Jadi satu kata saya adalah yaitu tidak boleh quit. Tidak boleh quit, teman-teman ya. Ya, tidak boleh pasrah. Ya, jadi harus berpikiran bahwa krisis itu adalah wake up call untuk kita terus melakukan kreativitas. Oke, Pak, mungkin terakhir dari pertanyaan dari saya, itu kalau bisa Bapak simpulkan seluruh filosofi Bapak soal krisis dalam satu kalimat, apa nih yang kira-kira Bapak bakal katakan? Krisis itu peluang. Sesimpel itu. Satu kata itu aja, Pak? Ya, krisis itu peluang. Jadi krisis itu wake up call lah. Ya, jadi dengan adanya krisis kita dibangunkan dari zona kenyamanan kita. Ya, kalau nggak ada krisis, misalkan waktu kami di otomotif ya, dulu Central System jaya di otomotif, ya relatif sedikit melirik BUMN. Nah, tapi akhirnya setelah ada krisis ya kita jadi masuk ke BUMN dan sekarang variasi produk kita jadi lebih banyak. Ya seperti itu. Jadi satu kata, krisis itu peluang. Ya kalau perlu kita selalu mengharapkan ada krisis biar terus bisa berkembang. Iya, betul. Luar biasa banget ya Pak, hari ini obrolan kita sangat amat daging, terus juga berikan informasi kepada orang-orang gimana sih cara memimpin yang baik pada saat masa krisis. Terus juga dari kisahnya Bapak sendiri dialami di tahun 98, tahun 2020, bahkan sampai di ekonomi yang saat ini bisa dibilang krisis, itu Central System bisa bangkit, bisa sampai sekarang masih berjalan dengan baik gitu. Oh ya Mbak Risa, kita bicara krisis 98, krisis 2000 dan sekarang banyak orang merasa sedang krisis ya. Tapi bagi kami ya krisis itu peluang gitu. Karena sekarang dengan krisis orang menjadi merasa perlu improve. Dan itu rezeki buat Central System. Jadi masalah Anda peluang kami. Jadi intinya ketika kita berpikiran positif, ya itu energi positif akan masuk dan kita akan berkreatif gitu. Jadi welcome krisis. Welcome krisis. Ya, welcome krisis karena krisis itu membangunkan kita sebagai peluang. Ya, betul sekali. Oke, buat teman-teman jangan lupa krisis itu bukan ditakuti tapi dihadapi, benar ya Pak ya? Betul. Terus juga kita akhiri obrolan hari ini Pak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus jadi bagian dari perubahan positif.